Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat M51 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Isu perpanjangan jabatan Jokowi diduga akal-akalan biar usia Gibran genap 40 dan bisa jadi cawapres. Seperti diketahui belakangan ini, publik kembali ramai memperbincangkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi alias Joko Widodo. Sejumlah parpol bahkan sudah mulai mendorong wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 itu. Adapun parpol yang mendukung antaranya adalah PKB dan juga PAN yang secara terang-terangan menyetujui. Kemudian ada Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sudah memberikan sinyal seolah sejalan dengan pendapat tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut, komunikolog politik nasional yakni Tamil Selvan secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden adalah gaya nepotisme model baru. Itu karena menurutnya, sebenarnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah tersebut. Kita jangan berdalih masalah COVID-19, luar negeri juga pemilu kok. Lalu pilkada kemarin bisa kita laksanakan. Begitu ungkapnya pada hari Jumat 25 Februari. Jadi ini hanya cari-cari pembenaran bagi kelompok yang berkuasa untuk membentuk absolutisme kekuasaan. Ini jelas nepotisme gaya baru. Ketua Forum Politik Indonesia itu juga lantas menduga bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden hanya sebuah langkah atau akal-akalan agar wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bisa masuk bursa cawapres. Sebab jika Pilpres diadakan pada tahun 2024, maka usia Gibran belum mencukupi. Namun jika Pilpres diundur hingga tahun 2027, maka usia putra presiden itu sudah genap 40 tahun. Dengan demikian, lanjut Kang Tamil, maka secara konstitusi, putra sulung Jokowi itu bisa dicalonkan sebagai wakil presiden. Saya melihat ada arah Gibran masuk bursa cawapres sehingga dipaksakan perpanjangan ini. Jadi saya bertanya, ada apa ini sehingga seolah telah Jokowi harus dipaksakan terus menjabat? Di sisi lain, Kang Tamil berpandangan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan presiden, artinya Jokowi tidak percaya pada calon presiden yang muncul saat ini untuk dapat meneruskan proyeksinya ke depan, termasuk para calon dari PDIP yang merupakan partainya sendiri, termasuk Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo yang sama-sama dari PDIP. Tentu ini juga harus jadi parameter Gerindra bahwa belum tentu Jokowi akan mendukung Prabowo. Sejumlah partai memang mulai mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027. Di antaranya adalah PKB dan juga PAN yang terang-terangan mendukung, lalu Golkar dan juga Nasdem yang sudah memberikan sinyal seolah sejalan. Komunikolog politik nasional Tamil Selvan memang secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan ini merupakan new nepotisme karena menurutnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah-langkah tersebut. Ini baru diintrodusir dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide dan gagasan ini. Sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu loh. Oh, ternyata kalau dua ini bergabung asik juga gitu. PDIP akui ada politik busuk di balik isu presiden 3 periode. Wacana presiden 3 periode makin kencang berembus di masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini ada gerakan untuk menggelar referendum. Menanggapi hal itu, politikus PDIP Kapitra Ampera menyampaikan kritik pedasnya. Kapitra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan presiden. Jadi sekelompok orang ingin mendiskreditkan presiden dengan mendorongnya untuk melanggar undang-undang dasar. Padahal katanya sikap Presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai dengan amanah konstitusi. Kapitra menambahkan bahwa wacana tersebut juga menyudutkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019. Mereka merasa bahwa eksistensi PDIP harus dirontokkan dengan cara framing, dan hoax. Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang. Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi, tapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan mobilisasi pikiran busuk dengan mendiskreditkan presiden maupun partai pendukung presiden. Begitu tutupnya. Pimpinan MPR mengungkap ada wacana presiden 3 periode dan setiap periodenya adalah 8 tahun.
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengatakan perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema membaca aspirasi warga Nahdliyin dan nasionalis pada Pilpres 2024. Secara virtual yang digelar oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda, FCMM pada hari Kamis. Kalau perubahan muncul Pilpres 2024, beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan presiden. Sebab itu luar biasa dampaknya, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024, kata Jazilul. Wacana yang beredar di ruang publik saat ini lanjutnya adalah perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode jadi 3 periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana itu. Ini santer juga isu amandemen undang-undang. Terus saya sampaikan, sampai hari ini di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan pokok-pokok haluan negara. Kalau soal usul perpanjangan masa jabatan presiden belum ada secara resmi. Karena sampai hari ini belum ada pengujian secara resmi ke MPR, secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres pada pemilu mendatang. Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional untuk jadi presiden. Kalau di PGP memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar, Panglima Santri tentu kami menimbang-nimbang. Berpikir serius memohon masukan Forum Cendekiawan Muslim Muda. Apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima? Begitu kata Gus Jazil. Gus Jazil juga mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri. Namun karena Indonesia yang majemuk ini, kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian, karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian. Karena ada Pilpres 2024, kemungkinan juga tidak ada calon petahana, partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaan saat ini. Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai. Masalahnya, banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calonnya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan maupun ekonomi. Terkait dengan isu politik, aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Jazilul juga mengatakan bahwa pasca reformasi politik aliran mulai mengendur. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. Zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini populer dengan politik transaksional yang populer dan itu adalah penyakit. Sejak 2015, lanjut dia, pemerintah sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional, sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis. Nahdliyin itu pasti nasionalis, santri juga pasti nasionalis. Kalau santri tidak nasionalis, itu berarti bukan Nahdliyin. Di mana-mana digaungkan NKRI harga mati Pancasila Jaya. Gus Jazil juga berharap diskusi yang dilakukan oleh FCMM bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depannya. Kalau PDIP sudah pasang gambar bubuan di mana-mana, itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul menyampaikan visi dan misi. Tidak pernah perlu malu-malu, karena itu memang cara berpolitik yang ada. Menurutnya, pandemi tidak akan menghalangi bangsa dan mencari cocok pemimpin dari yang terbaik.